Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabil Putri Indira dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3 dengan NIM P37326120045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kelainan pada tulang, yaitu kifosis, yang bertujuan untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal dengan dosen pengampunya Bapak Ganesha Puput Dinda Kurniawan, SST, FT, MFis. Secara definisi, kifosis merupakan kondisi yang ditandai dengan lekukan punggung yang condong ke depan. Kifosis terjadi pada kondisi ketika kurva tulang belakang dada adalah di luar kisaran normal, sehingga membuat postur menjadi bungkuk. Sudut kurva dada pada kifosis berkisar antara 10 derajat sampai 40 derajat. Dalam pengukuran sudut antara lempengan ujung atas T5 dan lempengan ujung bawah T12. Seseorang yang mengidap kifosis dapat terlihat dari kondisi fisiknya, di mana bagian belakang tubuhnya akan terdapat punuk, tepatnya berada di punggung bagian atas. Kifosis sendiri paling sering terjadi pada wanita yang lebih tua dan sering berhubungan dengan osteoporosis. Berdasarkan penyebabnya, kifosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada postural kifosis. Postural kifosis ini adalah jenis kifosis yang paling sering terjadi dan terlihat saat masa pertumbuhan. Biasanya ditandai dengan kondisi tulang belakang yang melengkung hingga 50 derajat atau lebih. Nah, postural kifosis sendiri ini tuh disebabkan oleh postur tubuh yang salah. Misalnya, karena bersandar di kursi dengan posisi yang terlalu membungkuk atau akibat membawa tas sekolah yang terlalu berat. Nah, yang kedua itu ada Scheuermann kifosis. Scheuermann kifosis ini terjadi ketika tulang belakang mengalami kelainan pada perkembangannya. Kifosis ini terjadi sebelum masa puber. Umumnya, lekukan pada kifosis ini kaku dan memburuk seiring pertumbuhan. Lalu sehingga membuat penderitanya itu tidak bisa berdiri dengan lurus. Nah, yang ketiga itu ada congenital kifosis. Kifosis jenis ini itu terjadi akibat kelainan perkembangan tulang belakang saat masih berada dalam kandungan. Nah, sebenarnya belum diketahui nih belum diketahui penyebab dari congenital kifosis ini. Namun kondisi ini tuh diduga akibat kelainan gen. Nah, apa saja sih tanda dan gejala dari kifosis? Nah, umumnya penderita kifosis itu sering menunjukkan gejala seperti berikut ini nih. Yang pertama ada perbedaan pada tinggi bahu kanan dan kiri. Misalkan bahu kanannya itu lebih tinggi daripada bahu kiri, atau sebaliknya bahu kirinya itu lebih tinggi dibandingkan bahu yang sebelah kanan. Nah, yang kedua itu perbedaan pada tinggi atau posisi skapula. Nah, yang ketiga itu ada kepalanya itu terlihat lebih condong ke depan dibandingkan bagian tubuh yang lain. Nah, yang keempat itu saat membungkuk, tinggi punggung atasnya itu tidak normal. Dan yang kelima itu ada otot hamstringnya itu atau otot belakang pahanya itu terasa lebih kencang. Dan yang terakhir terdapat nyeri punggung dan kaku. Nah, perlu diingat teman-teman, jika kondisi kifosisnya itu ringan, dalam kondisi yang ringan, maka gejala-gejala tersebut bisa ada atau tidak. Jadi, kalau misalkan kondisinya ringan, maka bisa tidak menunjukkan gejala apapun. Untuk mendiagnosis kifosis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk tinggi badan pasien. Kemudian, dokter juga akan meminta pasien membungkuk untuk melihat kelengkungan tulang belakangnya itu dari samping. Lalu untuk menguatkan diagnosisnya, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti uji pencitraan. Nah, foto rongsen itu dapat memperlihatkan tingkat
kelengkungan dan mendeteksi kelainan bentuk tulang belakang. Nah, yang kedua itu ada uji kepadatan tulang atau bone density scan. Nah, bone density scan ini dilakukan untuk menguji kepadatan tulang, sehingga dapat dilakukan tindakan untuk mencegah kerapuhan tulang yang akan memperburuk kifosis. Nah, yang ketiga itu ada tes darah. Nah, tes darah, pemeriksaan sampel darah ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya infeksi seperti tuberkulosis. Selanjutnya ada faktor risiko dari kifosis. Kifosis dapat terjadi pada siapa saja, teman-teman. Namun, ada beberapa faktor nih yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kifosis, yaitu yang pertama ada faktor usia, yang kedua ada skoliosis, yang ketiga ada tuberkulosis atau TB, yang keempat ada distrofi otot, lalu yang kelima ada fraktur kompresi, yang keenam itu menurunnya kepadatan tulang yang dapat menyebabkan tulang belakang menjadi bengkok, yang ketujuh itu ada degenerasi bantalan sendi tulang belakang, serta yang terakhir adalah cedera tulang belakang. Selanjutnya, bagaimana cara penanganan pada kifosis? Pada kebanyakan kasus, pengidap kifosis tidak perlu membutuhkan pengobatan, dikarenakan hanya kesalahan postur tubuh saja. Walau begitu, pengidap kifosis harus memperbaiki postur tubuhnya melalui fisioterapi. Nah, penanganan lainnya yang mungkin dilakukan dokter untuk mengatasi kifosis yaitu dengan cara memberikan obat-obatan. Obat-obatan yang mungkin akan diberikan oleh dokter yaitu adalah obat pereda nyeri dan obat untuk osteoporosis. Selain memberikan obat-obatan, dokter juga akan memberikan saran kepada pengidapnya untuk rutin melakukan peregangan. Nah, untuk pencegahan dari kifosis sendiri ini, jika kifosis yang disebabkan oleh osteoporosis dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D, serta melakukan pemeriksaan densitas tulang secara rutin pada usia yang disarankan. Nah, sekian video pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.